Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk materi kelas 7, hari ini kita akan membahas tentang bab 9, rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Alur pembelajaran kita, yang pertama, memahami makna dan penyebab rukhsah. Kemudian ada rukhsah dalam sholat, rukhsah dalam puasa, rukhsah dalam zakat, rukhsah dalam haji. Akhirnya kita sampai pada hikmah rukhsah, yaitu menanamkan sikap disiplin dan saling menghargai dalam menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian rukhsah. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha," yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Pengertian rukhsah dalam Islam, rukhsah diberikan kepada mereka yang memiliki udzur atau sakit dalam menjalankan ibadah. Arti kata rukhsah adalah murah, mudah, dan ringan. Berasal dari kata kerja bentuk lampau, rakhoso, yang berarti mengurangkan atau memudahkan. Secara istilah, pengertian rukhsah adalah, menurut Imam Ghazali menjelaskan, bahwa rukhsah adalah bolehnya seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan karena udzur atau ketidakmampuannya. Ini bertujuan untuk melaksanakan ibadah dengan baik tanpa memberatkan umat Islam. Rukhsah sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, sakit parah, yaitu sakit yang mengancam nyawa atau akan memperparah kondisi jika menggunakan air. Para imam 4 madhab sepakat bolehnya bertayamum dalam kondisi ini. Yang kedua, sakit sedang. Sakit yang jika menggunakan air dapat memperburuk kondisi atau memperlambat kesembuhan. Mazhab jumhur ulama membolehkan tayamum dalam kondisi ini. Yang ketiga, sakit ringan, yaitu sakit yang tidak membahayakan penggunaan air untuk bersuci. Para ulama sepakat tidak ada keringanan dalam bertayamum untuk kondisi ini. Kemudian, rukhsah dalam puasa. Dalam kewajiban berpuasa, khususnya pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan dengan beberapa ketentuan. Rukhsah dalam puasa, pertama, orang yang sakit dan berpuasa dapat membuat penyakitnya bertambah parah, maka mereka diwajibkan membayar fidyah sebagai pengganti puasa. Yang kedua, rukhsah dalam puasa yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Musafir di sini adalah perjalanan untuk ibadah, bukan untuk maksiat, yang menempuh jarak kurang lebih 83 km. Yang ketiga, rukhsah dalam berpuasa yaitu wanita yang sedang mengalami menstruasi atau haid atau nifas.
Mereka ini boleh tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti di bulan selain Ramadan. Yang keempat, rukhsah dalam puasa yaitu yang keempat, wanita yang sedang hamil atau menyusui. Wanita yang sedang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Yang kelima, rukhsah dalam berpuasa yaitu orang tua yang renta dan tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Maka orang tua ini boleh tidak berpuasa dan maka wajib untuk membayar fidyah. Selain dalam ibadah puasa, rukhsah juga diberikan dalam ibadah zakat. Yang pertama, zakat fitrah menurut ulama bisa dibayarkan dengan uang dengan ketentuan masing-masing menurut ulama tersebut atau madhab-madhab tersebut. Yang kedua, rukhsah dalam zakat. Pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Yang ketiga, rukhsah dalam zakat yaitu pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk memberi kebahagiaan kepada fakir miskin pada hari raya Idul Fitri. Di dalam ibadah haji, rukhsah juga ada keringanannya. Yang pertama, ibadah haji hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu dalam segi ekonomi, terutama itu. Karena untuk perjalanan ke Makkah dan Madinah membutuhkan biaya. Yang kedua, ibadah haji dilaksanakan sekali seumur hidup, wajib bagi yang mampu. Yang kedua, hukumnya adalah sunnah dan seterusnya. Rukhsah dalam ibadah haji yang ketiga adalah ibadah pelaksanaan haji dapat ditunda meskipun sudah mampu karena suatu hal. Contohnya kemarin kita ada kondisi COVID 2019, maka walaupun kita sudah mampu melaksanakan ibadah haji baik secara finansial, maka pelaksanaan ibadah haji bisa ditunda karena menyangkut keamanan kesehatan. Rukhsah dalam ibadah haji berikutnya adalah ada beberapa banyak pilihan cara melaksanakan ibadah haji. Yang pertama ada haji tamattu, ada haji qiron, ada haji ifrad. Ada haji yang mendahulukan umrohnya baru melaksanakan ibadah haji. Ada yang mendahulukan hajinya dulu baru mendahulukan kemudian umroh, atau menggabung keduanya antara haji dan umroh. Rukhsah berikutnya adalah ibadah haji dapat dilakukan oleh orang lain melalui istilah badal haji. Ini bagi orang biasanya yang sudah mendaftar, kemudian orang tersebut dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang namanya istilah badal haji. Itu adalah merupakan keringanan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah dalam ibadah haji berikutnya yaitu pembayaran dam atau denda dapat digantikan dengan berpuasa. Dam sendiri adalah mengalirkan darah, biasanya menyembelih seekor kambing. Tapi apabila tidak mampu, maka bisa diganti dengan berpuasa sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji. 3 hari di kota Mekah, 7 hari di tanah air mereka. Atau kita ya berarti di Indonesia. Rukhsah berikutnya dalam melaksanakan haji, dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu tidak wajib bermalam di Mina. Ya, cuma mabit saja. Ya, sebentar. Kemudian rukhsah berikutnya adalah ibadah lain yang memiliki pahala setara dengan ibadah haji. Nah, yaitu sholat jamaah. Dalam pelaksanaan ibadah haji, rukhsah dapat dilakukan
Yang pertama, dalam ifrad, haji dilaksanakan terlebih dahulu sebelum umroh. Dalam ibadah haji tamattu, umroh dilaksanakan terlebih dahulu sebelum haji. Sedangkan dalam ibadah qiron, haji dan umroh dilakukan bersama-sama. Itu adalah beberapa rukhsah dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka Allah memberikan kemudahan, keringanan dalam berbagai macam ibadah. Yang pertama adalah ketika kita dalam sholat, berpuasa, zakat, dan haji. Selanjutnya, kenapa sih Allah memberikan rukhsah kepada kita? Yaitu yang pertama, hikmah rukhsah. Mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Karena segala tindakan termasuk ibadah. Yang kedua, hikmah rukhsah menghindari maksiat dengan menyadari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah rukhsah adalah menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menegaskan bahwa ajaran Islam tidak membebani umat melebihi kemampuan mereka. Hikmah rukhsah adalah cara Islam mengakui kondisi individu dan memberikan kelonggaran agar ibadah tetap bisa dilaksanakan tanpa memberatkan. Hikmah rukhsah berikutnya adalah menanamkan sikap disiplin dan saling menghargai dalam melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anakku, pembelajaran tentang rukhsah dalam menjalankan ibadah, bab 9, kelas 7, semester genap. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.